Di sebuah desa terpencil di pedalaman Jawa, terdapat sebuah legenda misterius yang telah menghantui penduduk sekitar selama berabad-abad. Legenda itu berkisah tentang seorang biduan cantik yang bernama Sari, yang dikenal karena keindahan suaranya yang memikat serta ilmu pelet yang dimilikinya. Namun, di balik pesonanya yang memikat, tersimpan cerita mengerikan yang menanti siapapun yang berani menyelidiki lebih dalam. Sebelum kita lanjut cerita ini, dukung terus channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan hidupin tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Bagaimana kelanjutan cerita kali ini? Langsung saja kita simak ceritanya. Di tengah hutan yang lebat yang dikelilingi oleh pepohonan yang rimbun, terdapat sebuah kuil kuno tempat Sari dipercaya melakukan ritual. Desas-desus menyebutkan bahwa di malam-malam gelap, suara Sari terdengar menggoda dari dalam hutan, mengikat siapapun yang mendengarnya untuk mendekati kuil itu. Pada suatu malam yang sunyi, seorang pemuda bernama Arya terpesona oleh cerita-cerita misterius yang berkeliaran di desanya, memutuskan untuk menyelidiki legenda tentang Sari sang biduan. Dengan hati yang penuh rasa ingin tahu, ia memutuskan untuk menyusuri hutan menuju kuil yang diyakini menjadi tempat Sari melakukan ritual. Dituntun oleh rasa penasaran yang tak terbendung, Arya melangkah perlahan melewati rimbunnya pepohonan tua. Suara hening malam hanya dipecahkan oleh desiran angin yang melintas di antara cabang-cabang pohon. Namun, semakin mendekati kuil, suara-suara aneh mulai terdengar di kegelapan malam. Tiba-tiba, di tengah hutan yang sunyi, Arya mendengar suara nyanyian yang samar-samar terdengar. Suara itu memanggil namanya dengan lembut, seperti panggilan dari dunia lain. Hatinya berdebar kencang, tetapi keingintahuannya membawa langkahnya semakin dekat ke arah asal suara tersebut. Ketika Arya sampai di depan pintu masuk kuil, ia merasakan aura mistis yang sangat kuat. Pintu kayu tua terbuka dengan sendirinya, mengundangnya untuk memasuki dunia gelap yang tak terjamah. Tanpa ragu, Arya melangkah masuk ke dalam dengan hati yang berdebar. Di dalam kuil yang gelap, sinar rembulan yang temaram menyinari ruangan. Suara nyanyian yang menggoda semakin jelas terdengar, memenuhi ruang dengan aura magis yang mempesona. Namun, di balik pesona itu, ada kehadiran yang tak terlihat yang mengintip dari balik bayangan. Tiba-tiba, seakan-akan dunia pun berubah. Arya merasa terjebak dalam lingkaran ilusi, di mana bayangan-bayangan gelap mulai menyeruak dari setiap sudut ruangan. Suara nyanyian yang semula memikat kini berubah menjadi teriakan-teriakan yang sangat menyeramkan yang memecah keheningan malam. Dalam kegelapan itu, Arya melihat sosok wanita cantik berdiri di tengah ruangan. Wajahnya dipenuhi oleh senyuman menakutkan yang memperlihatkan gigi-gigi tajam seperti vampir. Itulah Sari sang biduan, penunggu kuil yang telah menunggu mangsanya. Dengan gerakan yang menghipnotis, Sari mulai mendekati Arya dengan langkah-langkah yang lambat. Arya terpukau, tak dapat bergerak, terjerat dalam pesona ilusi yang diciptakan oleh Sari. Tiba-tiba, angin malam berdesir keras, menciptakan suara seram yang memenuhi ruangan. "Apa yang kau cari di sini, manusia kecil?" Suara Sari menggema menusuk hati Arya. Keringat dingin mulai menetes dari dahi Arya, namun dia tetap berusaha menjaga ketenangannya. Dengan suara gemetar,
Arya bertanya, "Aku hanya ingin tahu tentang legenda tentangmu, Sari sang biduan. Apa yang sebenarnya terjadi di sini?" Sari tertawa dengan nada yang menggema di seluruh ruangan. "Kisahku adalah kisah kegelapan yang hanya layak kau ketahui setelah kau menjadi bagian dariku," jawabnya dengan suara yang menusuk jiwa. Arya merasakan dirinya semakin terjebak dalam pesona gelap yang melingkupinya. Namun di dalam dirinya, bara keberanian masih menyala. Dengan tekad yang teguh, Arya berusaha melawan pesona ilusi yang diciptakan oleh Sari, mencari cara untuk keluar dari kuil yang mempesonanya. Tapi, apa yang akan menunggu Arya di luar sana? Dikelilingi oleh aura gelap yang menyelimuti, Arya terus berjuang melawan pesona ilusi dari Sari. Langkahnya gemetar ketika ia mencoba mencari jalan keluar dari kuil yang semakin terasa menyeramkan. Di antara kegelapan, suara-suara gaib mulai bergema di dinding kuil. Arya merasa seperti roh-roh hutan yang memperhatikannya dengan penuh minat, siap untuk menyeretnya ke dalam kegelapan yang abadi. Namun, di balik ketakutan itu, Arya merasakan kekuatan dalam dirinya tumbuh. Ia mengingat cerita-cerita para penduduk desa yang dulu pernah berani menyelidiki kuil ini, tetapi tak pernah kembali dengan selamat. Apakah ia berbagi nasib yang sama dengan penduduk tersebut? Dengan langkah-langkah gemetar, Arya menjelajahi setiap sudut kuil mencari jalan keluar. Suara-suara gaib semakin membingungkannya, menyulitkan usahanya untuk memahami arah yang benar. Namun di tengah kegelapan, sinar cahaya samar mulai menerangi sudut ruangan yang gelap. Arya mengikuti cahaya itu, mengarahkan ke sebuah lorong kecil yang tersembunyi di balik tirai kabut. Tanpa ragu, ia melangkah maju. Dengan hati yang penuh keberanian, memasuki lorong gelap yang penuh misteri. Sesekali, bayangan-bayangan gelap menyergapnya, mencoba meracuni pikirannya dengan rasa takut. Namun, Arya terus melangkah dengan tekad yang bulat, menolak untuk tunduk pada kegelapan yang mengintainya. Saat ia mencapai ujung lorong, Arya tiba-tiba berdiri di depan sebuah pintu rahasia yang tersembunyi di balik tirai kabut. Pintu itu tampak tua dan lapuk, seolah-olah telah menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa yang terjadi di kuil ini selama berabad-abad. Dengan hati-hati, Arya membuka pintu itu, membiarkan cahaya rembulan membanjiri ruangan di seberangnya. Namun, apa yang menunggunya di balik pintu itu melebihi segala ekspektasinya. Di dalam ruangan yang tersembunyi, Arya menemukan sebuah altar yang dipenuhi dengan patung-patung aneh dan ratusan lilin yang menyala redup. Di tengah altar, sebuah buku tua terbuka dengan halaman-halaman yang dipenuhi dengan tulisan-tulisan kuno yang tak terbaca. Namun, yang paling mencolok adalah kehadiran Sari sang biduan yang tersenyum dengan senyum menakutkan di tengah-tengah ruangan. Matanya memancarkan kegelapan yang tak terkendali, seolah-olah menyimpan rahasia besar yang tak terungkapkan. "Apa yang kau cari, Arya?" tanya Sari dengan suara yang gemuruh, memenuhi ruangan dengan keheningan yang menyeramkan. Arya menelan ludah, mencoba menemukan kata-kata yang tepat. "Aku ingin tahu tentangmu, Sari. Apakah kamu benar-benar sang biduan yang mempesona? Ataukah kau sesuatu yang jauh lebih gelap?" Sari tersenyum dengan senyum yang menusuk hati.
Kebenaran adalah hal yang paling berharga, Arya. Namun, apakah kau siap menghadapinya? Ataukah kau akan terperangkap dalam ilusi yang kubuat untukmu, Arya? Dengan hati yang penuh tekad, Arya menatap Sari dengan mata penuh keyakinan. Aku akan mencari kebenaran, walaupun itu membawa aku ke dalam kegelapan yang paling dalam. Dalam keheningan yang menyelimuti, Arya bersiap menghadapi Sari sang biduan, si penunggu kuil yang menyimpan segala macam rahasia gelap. Hatinya berdebar-debar, namun tekadnya tidak goyah untuk mencari kebenaran di balik misteri yang mengelilingi Sari. Sari dengan senyumannya yang menakutkan mengarahkan pandangannya pada Arya. Kau berani sekali, Arya, mencari kebenaran di tempat-tempat gelap seperti ini. Namun, apakah kau benar-benar siap untuk mengetahui apa yang tersembunyi di balik tirai ilusi ini? Arya mengangguk dengan mantap. Aku datang bukan untuk bermain-main, Sari. Aku ingin tahu kebenaran, walaupun itu nanti akan pahit. Sari mengangguk, seolah-olah menghormati keberanian Arya. Baiklah, Arya. Aku akan memperlihatkan padamu rahasia yang selama ini telah tersembunyi di mata dunia. Dengan gerakan yang mengagumkan, Sari menyeret Arya ke dalam ruang gelap yang tersembunyi di balik altar kuno. Di dalamnya terdapat sebuah cermin kuno yang dipenuhi dengan lambang-lambang aneh yang tak dikenal. Di dalam cermin ini tersembunyi kebenaran yang kau cari, Arya, kata Sari dengan suara yang merdu namun menakutkan. Namun kau juga harus hati-hati. Kebenaran tak selalu menyenangkan, Arya. Arya mengangguk, menatap cermin itu dengan hati yang penuh keteguhan. Dalam cahaya redup, ia melihat bayangan dirinya seperti terpantul di permukaan cermin. Namun di balik bayangan itu, ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang menggoda untuk ditemukan. Ketika Arya memandang lebih dalam, bayangan itu mulai berubah, mengungkapkan gambar-gambar yang menakutkan. Ia melihat kejadian-kejadian dari masa lalu yang tersembunyi, kebenaran-kebenaran yang telah terlupakan. Tiba-tiba, wajah-wajah yang akrab mulai muncul di permukaan cermin, menyapanya dengan senyuman yang tak ramah. Mereka adalah roh-roh hutan yang selama ini telah menjadi saksi bisu dari segala kejahatan yang terjadi di tempat ini. Aku melihatnya, Sari, bisik Arya dengan suara gemetar. Aku melihat kebenaran di balik semua ini. Sari tersenyum, seakan-akan merasa puas dengan apa yang ditemukan Arya. Kau telah menemukan kebenaran, Arya. Namun sekarang kau harus bertanya pada dirimu sendiri, apakah kau siap menghadapinya? Dalam kegelapan yang menyelimuti, Arya merenungkan semua yang telah ia lihat dan apa yang telah ia dengar. Ia tahu bahwa kebenaran itu tidak selalu mudah diterima, dan kadang-kadang itu bisa menghancurkan segalanya. Namun dengan tekad yang teguh, Arya menegaskan keputusannya. Aku siap, Sari. Aku akan menghadapi kebenaran, walaupun itu membuatku terluka. Sari tersenyum, seolah-olah merasa bangga dengan keberanian Arya. Namun di balik senyumnya, masih tersimpan misteri-misteri yang belum terungkapkan. Misteri yang mungkin akan mengubah segalanya. Arya duduk di dalam ruang gelap kuil, merenungkan segala yang telah terungkap di hadapannya. Wajah-wajah roh hutan dan kejadian-kejadian mengerikan di masa lalu masih bergema di dalam pikirannya.
Namun, di balik semua itu, ada kebenaran yang harus dihadapi. Sari, sang biduan misterius, berdiri di sampingnya, memperhatikan dengan cermat reaksi Arya. Senyumnya masih terukir di wajahnya, namun ada sedikit kekhawatiran yang tersembunyi di baliknya. "Apa yang kau pikirkan, Arya?" tanya Sari dengan suara yang lembut namun tajam. Arya menatap Sari, mencoba memahami seluruh rangkaian peristiwa yang telah terjadi. "Aku mencoba memahami semua ini, Sari. Semua kebenaran yang terungkap begitu saja di hadapanku." Sari mengangguk, seolah-olah memahami pertarungan batin yang dialami Arya. "Kebenaran memang tak selalu indah, Arya. Kadang-kadang itu bisa menjadi beban yang berat untuk dipikul." Arya mengangguk, merasakan beratnya tanggung jawab yang ada di pundaknya. Namun tekadnya tetap teguh untuk mengungkap segala rahasia yang telah disembunyikan di dalam kuil ini. "Mungkin saatnya untuk mengakhiri semua ini," ucap Arya, suaranya penuh dengan tekad. Sari tersenyum, seakan-akan merasakan keberanian yang tumbuh dari dalam diri Arya. "Maka, mari kita lanjutkan perjalanan ini, Arya. Mari kita ungkap kebenaran yang selama ini telah tersembunyi di balik tirai ilusi." Dengan hati yang penuh tekad, Arya dan Sari melanjutkan perjalanan mereka ke dalam kuil yang gelap dan misterius itu. Mereka menjelajahi setiap sudut dengan penuh kehati-hatian, siap untuk menghadapi apapun yang menunggu di balik setiap tikungan. Namun, di tengah kegelapan, mereka menyadari bahwa ada kekuatan gelap yang mengintai di dalam bayangan. Suara-suara gaib mulai bergema di ruang-ruang tersembunyi, menandakan bahwa tidak sendiri di sana. Arya dan Sari harus waspada, karena kegelapan itu bisa menghancurkan mereka jika mereka tidak berhati-hati. Namun, mereka juga tahu bahwa hanya dengan menghadapi kegelapan itu, mereka bisa menemukan cahaya di ujung jalan. Di dalam kuil yang gelap dan misterius, Arya dan Sari melanjutkan perjalanan mereka, siap menghadapi segala halangan yang menanti di depan sana. Suara-suara gaib terus bergema di lorong-lorong yang tersembunyi, menciptakan aura yang semakin menegangkan di sekeliling mereka. Dengan hati-hati, mereka melangkah maju, mengikuti jejak-jejak keberanian yang membimbing mereka. Namun, di setiap tikungan, kegelapan yang tak terduga menanti, menguji tekad mereka hingga batasnya. Tiba-tiba di tengah perjalanan, mereka dihadapkan pada sebuah ruangan luas yang dipenuhi dengan bayangan-bayangan gelap dan sosok-sosok mengerikan. Suara-suara mengerikan bergema di sekeliling mereka, menciptakan suasana yang terasa semakin mencekam. "Apa yang terjadi di sini?" tanya Arya, matanya menerawang ke dalam kegelapan. Sari mengangguk, merasakan kekuatan gelap yang mengintai di balik bayangan. "Ini adalah tempat di mana kekuatan gelap yang terkutuk bersemayam, Arya. Kita harus waspada. Kita tidak sendiri di sini." Dengan hati-hati, mereka melanjutkan perjalanan mereka, melangkah maju di antara bayangan-bayangan yang menyeramkan. Namun, di tengah-tengah kegelapan, mereka dihadapkan pada musuh yang lebih besar dari yang mereka bayangkan. Roh gelap mulai muncul dari setiap sudut ruangan, mengeluarkan suara-suara mengerikan yang memenuhi udara. Mereka adalah penjaga-penjaga kegelapan yang siap menghancurkan siapapun yang berani mengganggu kedamaian mereka. Arya dan Sari harus bertarung dengan keberanian dan keteguhan hati,
Mereka menggunakan ilmu-ilmu yang mereka miliki untuk melawan kekuatan gelap yang menyerang mereka, dengan harapan bisa melewati ujian ini dengan selamat. Dengan pertempuran yang sengit, cahaya dan kegelapan bertemu dalam kontroversi yang epik. Setiap gerakan, setiap mantra membawa mereka lebih dekat dengan kebenaran yang tersembunyi di balik semua ini. Dalam kegelapan yang menyelimuti, Arya dan Sari terus bertarung melawan roh-roh gelap yang mengancam mereka. Namun, di tengah pertempuran yang sengit, kekuatan gelap yang terkutuk mulai bangkit dari kedalaman kuil. Aura kegelapan yang mengelilingi mereka semakin kuat, menciptakan hambatan yang sulit untuk mereka atasi. Sari dengan ilmu peletnya yang kuat berusaha menahan serangan-serangan roh gelap yang datang dari segala arah. Dia menggunakan kekuatan suaranya yang memikat untuk menghalau kekuatan gelap yang mengancam mereka. Sementara itu, Arya menggunakan keahliannya dalam ilmu silat dan mantra-mantra yang dipelajarinya untuk melawan kekuatan gelap itu. Dia berusaha mempertahankan dirinya dan Sari dari serangan-serangan yang semakin ganas. Semakin mereka bertarung, semakin jelas terlihat bahwa kekuatan gelap itu tidak akan menyerah begitu saja. Itu adalah kekuatan yang telah lama tertidur dan kini bangkit kembali dengan kemarahan yang membara. Arya dan Sari harus bekerja sama dengan baik, menggabungkan kekuatan dan keahlian mereka untuk menghadapi ancaman ini. Mereka tahu bahwa mereka hanya memiliki sedikit kesempatan untuk mengalahkan kekuatan gelap itu. Dalam kegelapan yang semakin mendalam, Arya dan Sari terus melawan kekuatan gelap yang mengancam mereka. Setiap gerakan mereka penuh dengan tekad dan keberanian. Namun kekuatan gelap itu terus menguji batas kesabaran dan kekuatan mereka. Di tengah pertempuran yang sengit, Arya dan Sari menyadari bahwa harus menemukan cara untuk mengalahkan kekuatan itu sebelum terlambat. Mereka berusaha mencari kelemahan musuh mereka, mencoba mengungkap rahasia di balik kekuatan gelap yang mengancam dunia. Dengan tekad yang bulat, Arya dan Sari menggabungkan kekuatan mereka dalam serangan terakhir mereka. Mereka menggunakan ilmu pelet dan ilmu silat mereka dengan sempurna, menciptakan badai yang menghantam kekuatan gelap itu. Namun kekuatan gelap itu tak akan menyerah begitu saja. Arya dan Sari pun tidak berputus asa. Mereka terus melawan dengan keberanian dan kekuatan yang mereka miliki, tidak pernah kehilangan harapan akan kemenangan. Saat pertempuran mencapai puncaknya, Arya dan Sari menemukan kelemahan kekuatan gelap itu. Mereka menggunakan kecerdasan dan keberanian mereka untuk menyerang titik lemah musuh mereka, menciptakan celah yang memungkinkan mereka untuk mengalahkan kekuatan gelap itu. Dalam keheningan yang menyelimuti, Arya dan Sari merayakan kemenangan mereka. Mereka telah berhasil mengungkap kebenaran yang tersembunyi dan mengalahkan kekuatan gelap yang mengancam dunia. Namun, petualangan mereka belum berakhir. Masih banyak misteri yang harus diungkap. Masih banyak pertempuran yang harus mereka hadapi. Dan dengan itu, kisah misterius tentang Sari sang biduan berakhir, meninggalkan jejak keberanian dan ketekunan yang akan mereka kenang selamanya. Demikianlah akhir cerita kali ini. Terima kasih buat kalian yang telah menyimak cerita ini sampai habis. Saya mohon maaf jika banyak salah kata dalam penyampaian saya. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di cerita berikutnya.